kepentingannya berbeda. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang menurut saya tidak gentleman lah seperti itu. Tidak profesional juga. Itu melecehkan sama saja dengan melecehkan profesi advokat secara keseluruhan. Dan ini kalau kami mengadu kepada pihak misal terkait, misalnya ke organisasi kami, jelas-jelas ini organisasi kami ini jelas. Kalau memang saya bila perlu mengadu ke pimpinan kami, kenapa tidak? Kalau memang benar ada oknum kepolisian yang meminta klien kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Sahabat Misteri Mbak Suci, di samping saya sudah ada Pak Rohman dan Pak Fajar. Nah, beliau ini pengacara dari Pak Yosep dan Ibu Mimin serta Riki dan Abi ya. Nah, ini kita lagi ada di mana nih Pak? Kita lagi di Polda nih. Oh, lagi di Polda. Lagi nongkrong tempat baru. Lagi nongkrong tempat baru katanya. Sekarang biasanya di kafe ya. Sekarang di kantin Polda. Nah, sambil rokokan nggak apa-apa Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol santai lah ya, sambil istirahat. Nah, Pak Rohman, untuk agenda hari ini ya Pak, pemeriksaan hari ini, apa ada kaitan dengan hasil kunjungan kerja Kompolnas hari Jumat kemarin Pak? Berkaitan kunjungan kerja saya belum tahu pasti ya. Yang jelas hari ini tuh ada pemeriksaan tambahan dari Pak Yosep, kemudian ada pemeriksaan tambahan dari Bu Mimin juga hari ini. Jadi saat ini sedang berlangsung pemeriksaan Pak Yosep dan Bu Mimin tambahan. Tambahan ya. Sebenarnya sih bukan tambahan, karena yang ditanya masih cerita-cerita lama yang sudah disampaikan baik di Polsek, Jalan Cagak, Polres Subang, dan kemudian diulang lagi sekarang. Bahkan kemarin juga sudah diulang lagi, hari ini diulang lagi. Diulang lagi ya. Betul. Untuk pendalaman kali ya Pak ya? Ya, bisa jadi mungkin untuk pendalaman. Oke. Terus apakah keterangan Pak Yosep klien Bapak masih tetap tidak ada perubahan, dalam arti tetap tidak mengakui keterangan yang sudah disampaikan Danu Pak? Sejauh tadi saya keluar dari ruangan penyidikan, ruangan pemeriksaan, Pak Yosep itu tetap menyangkal seluruh keterangan Danu. Bahkan Pak Yosep itu tadi bersedia terus, saya meminta dikonfrontir dengan Danu. Gitu kan? Dikonfrontir dengan Danu, keterangan Danu mana yang ingin, kan hari ini belum pernah bertemu mereka itu ya. Jadi hari ini hanya mendengar bahwa Danu memberikan keterangan seperti ini, kemudian ditanyakan ke Pak Yosep, atau keterangan Danu yang kemudian kemarin sempat ramai direkonstruksikan. Ya. Nah, sementara itu Pak Yosep juga mempertanyakan, bila perlu dikonfrontir saja Pak Yosep dengan Danunya untuk mengetahui bagaimana yakinnya Danu menceritakan itu. Gitu. Tapi saya tidak tahu apakah itu mungkin dilakukan di Polda Jabar hari ini atau tidak. Yang jelas, kalaupun ada BAP pemeriksaan hari ini terhadap Pak Yosep dan Bu Mimin, ya fokusnya hanya berkaitan dengan tanggal 17, 18, 19. Oh, 17, 18? Betul. 19 ya, oke. Apakah pemeriksaan hari ini pihak penyidik bisa berikan bukti tambahan atas keterlibatan klien Bapak, Pak Yosep, atau ada bukti tambahan atas klien Bapak yang lain yang belum dilakukan penahanan Pak? Nah, ini juga sempat kita garis bawahi sampai tadi itu pertanyaannya memang belum beres sih Mbak. Iya. Artinya pemeriksaan masih akan berlangsung, saya nggak tahu sampai jam berapa ini BAP-nya. Yang jelas sampai tadi pertanyaan tadi tidak ada bukti baru atau keterangan baru yang dipertanyakan kepada klien kami. Hanya pengulangan saja. Sampai hari ini, sampai maghrib itu hanya pengulangan pertanyaan saja. Belum ada pertanyaan baru ataupun misalnya ditunjukkan bukti baru atau keterangan baru, tidak ada. Itu yang ditanyakan ke Pak Yosep adalah keterangan-keterangan yang lama yang setelah diceritakan, misalnya beberapa jam sore hari di tanggal 17, kemudian pada malam harinya seperti apa, obrolan terakhir dengan almarhum. Itu yang ditanyakan, itu diulang-ulang. Dan Pak Yosep pun alhamdulillah sampai hari ini jawabannya tetap sama. Sama ya? Tidak berubah, tidak lupa juga
Bahkan jauh mungkin sekarang karena kondisinya Pak Yosep juga banyak waktu di sini, jauh lebih fresh ingatannya. Jadi dia memberikan keterangan pun cukup lancar hari ini. Dan katanya juga Bu Mimin diperiksa juga ya Pak? Apa sama juga keterangannya? Sama, masih mengulangi BAP yang lainnya ya, yang beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu diulang-ulang saja. Makanya saya heran perkembangan begitu informasi saya lihat di berita, kemudian ada beberapa channel YouTube katanya ada prarekonstruksi. Didatangkan Bu Mimin. Terus tapi sampai hari ini keterangan Bu Mimin, Pak Yosep masih gitu-gitu aja. Belum ada hal yang baru yang justru, apakah ada pertanyaan baru berkaitan dengan keterangan Danu, sampai hari ini nggak ada. Gitu. Nah sekarang ini kan tepat 27 hari nih Pak, klien Bapak sudah jalani penahanan terhitung dari tanggal 18 Oktober. Yes. Berarti kurang 33 hari lagi batas penahanan atas klien Bapak sebelum berkas dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Apakah ada upaya hukum yang dilakukan Bapak dan tim terkait klien Bapak yang sudah ditahan maupun klien Bapak yang tidak ditahan Pak? Kami sedang persiapan mengenai upaya hukum itu ya. Upaya hukum itu ya mungkin 1-2 hari inilah, karena kami juga tidak mau gegabah, kami tidak mau ceroboh berkaitan dengan apa yang kami lakukan. Itu satu yang jelas akan kami lakukan, mudah-mudahan minggu ini semuanya beres, sempurna gitu kan. Nah yang paling pasti kita dengan tim tetap fokus ke penyidikan ini. Tentunya persiapan-persiapan yang ada sekarang itu ya lebih kepada melihat perkembangan Bu Mimin, Arigi, Abi, dan Pak Yosep. Tapi alhamdulillah tidak ada perkembangan baru dan tidak berubah gitu kan. Upaya hukum itu akan tetap kita lakukan. Masalah batas waktu ya itu kan, ini semuanya kan akan kejar-kejaran ya. Nanti apakah pihak kejaksaan segera merespon ini, berkas lengkap, itu bisa langsung limpah berkasnya, atau memang berkas tidak lengkap, tentunya ada kewajiban dari penyidik untuk melengkapi ini gitu. Kalau untuk ketentuan wajib lapor nih Pak oleh klien yang belum ditahan, apakah masih berjalan sampai sekarang masih ya? Masih ya, Jar ya? Ajar yang saya ingatkan. Senin Kamis. Rutin ya berarti ya? Nah terus ini Pak, saya dengar isu katanya Pak Yosep ini mau ganti pengacara, gimana nih Pak ceritanya Pak? Kalau isu ini Pak? Ya saya dengar langsung dari Pak Yosep, saya dengar juga dari Pak Mulyana adiknya. Ada oknum kepolisian yang meminta ke Pak Mulyana dan ke Pak Yosep supaya pengacaranya Rohman Hidayat dan Fajar itu diganti. Alasannya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang jelas buat saya sih itu unprofessional behavior lah. Jadi sesuatu yang tidak profesional, mempengaruhi klien kita untuk mengganti pengacaranya. Jadi langkah-langkah itu yang harusnya untuk perkara yang sehebat ini, yang dilihat oleh publik begitu luas, ketertarikan masyarakat juga begitu besar, harusnya setiap pihak hati-hati bersikap. Saya pun berhati-hati sekali, jangan sampai ada ketersinggungan institusi. Saya sempat nanya ke Pak Yosep, saya sempat nanya juga ke Pak Mul, barusan saya telepon lagi, bener nggak Pak Mul? Ada oknum, iya ada oknum yang meminta Pak Yosep atau Pak Mul mengganti pengacaranya, kami diganti. Minta diganti. Gitu, ya tapi ya kami kembalikan lagi kepada klien kami kan. Nah kalian Bapak gimana Pak? Ya sampai sejauh ini tetap Pak Yosep mau didampingi saya, Bu Mimin mau didampingi saya, Arigi mau didampingi saya, Abi mau didampingi sama saya. Yang jelas itu unprofessional behavior. Ditambah lagi saya lihat akhir-akhir ini ada informasi juga ada purnawirawan kepolisian yang ikut terlibat langsung dalam penyidikan ini. Saya dapat foto ini dari beberapa teman bahwa ada purnawirawan kepolisian kalau tidak salah yang aktif di TKP. Ada foto-foto itu. Saya terima dan tentunya ya ini saya juga akan laporkan nanti ke pihak penyidik kepolisian ataupun bila perlu ke Propam ya. Kita ke Propam atau ke Peminal di Polda Jawa Barat ini. Saya lihat saya sudah dapat foto-fotonya. Apakah dia itu masuk di dalam tugas apa nih? Ya, apakah memang ada di dalam surat tugasnya atau tidak? Ini oknum. Saya melihat ya oknum saja. Ada purnawirawan yang terlibat langsung di dalam penyidikan. Saya lihat ada fotonya di TKP kalau tidak salah.
ketika prarekonstruksi. Jadi ya siapa tahu nih Yan, orang kepolisian, Pak Kabid, Pak Kadipropam, tentunya Pak Kapolri juga bisa nonton channel ini ya. Saya kalau memang ada hal-hal tersebut ya tentunya tolonglah dieliminir lah. Masyarakat luas melihat penanganan perkara ini dengan baik, jangan sampai salah kaprah melibatkan pihak-pihak yang tidak kompeten dalam hal ini. Gitu. Ya, Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak, boleh? Nah ini bisa dipertanggungjawabkan terkait info oknum yang ingin ganti lawyer tersebut Pak? Ya, saya tidak bisa bicara langsung lah ya. Saya pikir ketika saya memberikan keterangan seperti ini, dan mudah-mudahan polisinya juga lihat oknumnya ini, oknum polisinya juga lihat. Ya, pertama kami berdua, saya dan Pajar itu advokat aktif yang terdaftar secara resmi, memiliki identitas, memiliki kartu anggota, memiliki SK pengadilan tinggi, terdaftar sebagai anggota organisasi yang diakui oleh negara. Kami itu bukan advokat liar, bukan pengacara liar. Jadi kalau misalnya ada oknum yang meminta atau kepada klien kami untuk mengganti pengacara, ya sebaiknya baca dulu undang-undang advokat. Ya kan, itu unprofessional behavior, itu ketindakan yang tidak profesional. Penegakan hukum kami, pengacara itu dalam sistem peradilan pidana jelas posisinya. Kami adalah bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi jangan sampai ini problem masalah penegakan hukum. Peran serta advokat itu seringkali ada hal-hal seperti ini terjadi ini. Ini saya juga kalau memang benar ini nanti saya akan laporkan juga ke organisasi advokat di kami ya. Tentunya kita akan meminta pimpinan kami di pusat nih untuk bersurat ke pihak yang terkait bahwa ada oknum yang bermain seperti ini, mempengaruhi klien kami. Ini kan tidak boleh mempengaruhi klien kami untuk mencabut kuasa ke kami. Alhamdulillahnya mereka tetap, karena kenapa mereka mau, ya Mbak tadi saya lihat sendiri kan, kalau kami itu membantu ya membantu saja. Kami ikhlas membantu, meluangkan waktu kami, mengamalkan ilmu yang kami punya, ya paling tidak dalam hal ini untuk membantu orang lain yang membutuhkan keilmuan kami. Jadi seperti saya dan Pajar seperti ini ya, ini bukan semata-mata masalah uang ya. Ini bukan semata-mata masalah profesi saja. Ini kan masalah tanggung jawab kemanusiaan. Betul. Ketika ada orang yang minta tolong, butuh pertolongan, kita tolong. Begitu pun Pajar, saya. Kami itu advokat terdaftar, terikat kode etik, disumpah, ya menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita disumpah ya, Jar ya. Disumpah, kita itu jadi advokat nggak abal-abal. Saya 22 tahun jadi advokat. Pajar beberapa tahun advokat. Kami terlisensi, kami tersertifikasi gitu kan. Jelas secara proporsional kalau memang ya kami memiliki kapasitas itu untuk menjadi advokat. Artinya ketika ada oknum kepolisian yang melakukan seperti itu, bukan saja melecehkan kami sebagai advokat, pengacaranya Pak Yosef Bumi Narigi dan Abi, tapi melecehkan institusi advokat. Dan secara tidak langsung melecehkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena advokat itu berdasarkan undang-undang advokat jelas, bagian yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan yang oknum polisinya nih yang meminta klien saya mencabut kuasa ke saya menyadari hal ini, bahwa saya pikir itu sebuah kekeliruan, itu sebuah kesalahan, jangan sampai terjadi lagi. Advokat itu bagian dari penegakan hukum. Sama-sama itu. Masalah sudut pandang kita berbeda itu kan namanya sudut pandang ya. Point of view-nya berbeda ya jelas. Mereka ada di sana, kami ada di sini. Tentunya jelas kepentingannya berbeda. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang menurut saya tidak gentleman lah seperti itu. Tidak profesional juga. Itu melecehkan sama saja dengan melecehkan profesi advokat secara keseluruhan. Dan ini kalau kami mengadu kepada pihak misal terkait, misalnya ke organisasi kami, jelas-jelas ini organisasi kami ini jelas. Kalau memang saya bila perlu mengadu ke pimpinan kami, kenapa tidak? Kalau memang benar ada oknum kepolisian yang meminta klien kami
untuk mencabut kuasa. Jadi sekali lagi saya menghimbau jangan sampai terjadi lagi. Ini negara hukum, setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama di depan hukum. Jadi ketika ada orang yang mengintimidasi, udah ganti aja pengacaranya. Apalagi aparat penegak hukum, kan nggak lucu. Ya. Padahal selama ini 2 tahun kita ya, Jar. 2 tahun kami tuh diisukan aneh-aneh, Mbak ya. Kami tidak mau merespon isu-isu itu. Kami diisukan mendapat dana bos. Kami diisukan maju tak gentar membela yang bayar. Mbak lihat sendiri, ketika Bu Mimin, Arigi, semua ngumpul, bukan mereka yang bayar, ya kan? Pajar kita ya, Jar, ya kemana-mana. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya itu tidak melulu mengenai uang. Kami mendampingi ini kalau ngomongin ini pertama masalah hukum, masalah pembunuhan, Mbak, yang dituduhkan ke klien kami itu pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain. Yang sudah pasti tentu pertanggungjawabannya bukan hanya di sini, Mbak. Tentunya di kehidupan berikutnya juga kita harus bertanggung jawab. Keduanya, kalau misalnya benar uang itu ada, ya tentunya kan saya juga berpikir 2 kali ya. Kalau mereka kasih ya kita terima, kalau enggak kita nggak pernah minta. Boleh tanya ke Pak Yosep, boleh tanya ke Bu Mimin, ke Arigi, ke Abi, pernah kami memintakan. Kami lakukan, kami menyadari bahwa advokat itu punya fungsi sosialnya, punya tanggung jawab sosial. Itu yang kami lakukan. Apalagi kayak Pajar, aktif di LBH, saya juga cukup lama di LBH. Jadi ini kita luruskan saja. Saya tidak sedang curhat. Saya bukan orang yang tipikal yang suka curhat. Tetapi saya ingin meluruskan problem-problem ini supaya teman-teman siapapun yang baca ini sudut pandangnya jelas, gitu kan? Kami tidak juga meminta supaya didukung, tidak. Ya, kami menyadari kalau misalnya pekerjaan ini akan menimbulkan pro kontra, ya kan? Akan menimbulkan cibiran gitu. Saya lihat loh di komen-komennya di postingan Mbak Suci, di komen-komen yang lain ada yang nyinyir gitu ya, ada yang mendoakan saya dapat ajab, Mbak. Luar biasa itu. Tapi tidak sedikit juga yang mendukung, tidak sedikit juga yang menyemangati kami. Ya itu bagian dari profesi kami yang harus kami tanggung. Itu mungkin menjawab semua pertanyaan tadi. Ya Jar ya. Ya mungkin nggak tahu nih Pajar kalau pengalaman Pajar seperti apa ya. Dia lama juga di LBH, Mbak. Jadi LBH itu ketika seseorang minta tolong dan nggak punya duit, kami tolong ya. Itu satu. Kedua, kita nggak mungkin menolak orang yang butuh pertolongan sementara kita mampu. Alasannya nggak punya duit. Ya. Kami menyadari kalau kami menolong orang yang tidak mampu, mungkin kami dapat bayaran dari perkara yang lain yang mungkin orangnya jauh lebih mampu. Itu kami yakini itu. Dan ya itu terjadi memang hari ini. Sehari kami kadang BAP sampai jam 2, Mbak. Jam 2, jam 3, sampai jam 5 pagi. Bahkan Pajar itu nganterin Bu Mimin sampai ke rumahnya. Padahal jalur pulangnya tuh berbeda. Ya. Sampai sebegitunya. Kalau saya kan di Bandung, enak ya. Kalau Pajar pas pulang ke Subang, Pajar harus nganterin juga ke rumahnya. Sebela itu ke mereka, ya itu tadi. Bukan karena subjektivitas, bukan karena pragmatis karena dibayar, bukan, nggak ada cerita itu. Nggak ada cerita itu. Kami benar-benar melakukan ini dalam rangka kemanusiaan. Kebayang tidak kalau misalnya Mbak dalam posisi Bu Mimin, Arigi, dan Abi atau Pak Yosep, kira-kira butuh saya nggak? Pasti butuh. Ya, sangat butuh. Kami itu kalau memang menyadari bahwa ini orang yang harus dibela, kami bela. Apapun risikonya. Dan risikonya terbukti. Disumpah. Disumpahilah. Dicibir. Ya kan? Dicap. Ya pengacara aneh-aneh. Bahkan ada oknum polisi minta saya diganti. Mungkin karena saya nggak tahu nih. Apa mungkin saya kurang cakap. Gitu kan. Tidak cakap menjadi pengacara mungkin. Sehingga dicarikan lagi mungkin Pak Yosep pengacara yang jauh lebih pintar dari saya mungkin. Saya nggak tahu lah. Yang jelas itu kedengar langsung saya dari Pak Yosep dan Mulyana. Jadi kami terima risiko itu sebagai konsekuensi dari sebuah profesi yang ada tanggung jawab sosial. Belum lagi kalau lucu memang ini sedikit nih agak saya bukan curhat ini diskusi ini. Lihat komen-komen gitu kan. Karena kita terakhir bikin konten, Mbak, akhirnya saya penasaran nih lihat komentar-komentarnya ya. Dan ternyata memang ada komentar positif juga banyak, Jar, tenang.
tidak semua mendoakan kita dapat ajab ternyata gitu. Ada orang juga yang menyemangati kita. Ada yang komen-komen yang luar biasa juga ada, Mbak. Iya benar, Pak. Ya tahu nih kesan Fajar nih selama ini seperti apa ya? Nah, kok Pak tadi kalau terkait katanya isu ganti pengacara, kan itu langsung dengar dari Pak Yosef sendiri dan Pak Mu sendiri. Nah, kalau dari Bapak gimana nih Pak? Apa Bapak udah pesimis gitu ya? Udahlah gitu kan? Atau terus aja nih? Ya, sebenarnya gini, saya dasarnya satu. Saya balikin aja ke Pak Yosef sama Bu Mimin sama Ariga Abinya. Dan ketika kami bertanya ke Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, Abi, mereka masih percaya ke kita, ya buat apa ya? Buat apa kita udah sejauh ini ya? Ya, kita sudah berjalan sejauh ini, ya. Kemudian hal yang unik juga kalau tiba-tiba ada pengacara yang masuk baru menangani perkara ini, ya mungkin pertama mengulangi lagi. Atau mungkin nih perkiraan saya karena mungkin kami tidak sesuai ekspektasi oknum itu mungkin, ya kan? Jadi saya balikan lagi ke klien kitanya, ya mereka tetap masih mau sama kita, ya kenapa enggak? Ya, kami tetap melanjutkan kecuali yang memutuskan klien kami mungkin dirasa tidak cakap atau tidak mumpuni, ya klien kami menyebutkan seperti itu, ya baru. Kalau ada oknum yang mengintimidasi klien kami atau membujuk ya supaya mengganti, ya sudahlah, itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja dalam artian ya wajar kalau mereka tidak paham undang-undang advokat gitu kan. Ya. Pak, menurut Bapak nih ya, menurut Pak Rohman dan Pak Fajar nih, apakah Bapak yakin kalau eksekutor orang profesional jika melihat kondisi TKP cenderung bersih dari sidik jari dan lain-lain, Pak? Saya sempat lihat kontennya itu tuh, konten yang disiarkan Mbak juga ya, berkaitan dengan ada pengacara sebelah itu yang menyatakan bahwa pelakunya dimungkinkan adalah orang yang profesional. Saya jujur Mbak hari ini melihat jenis luka itu hanya di whiteboard ya, Jar ya. Di whiteboard yang ada di ruang penyidikan beberapa waktu yang lalu pada saat penyidikan. Ya. Whiteboard itu tertera pada saat Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, dan Abi diperiksa sebagai saksi. Kami tidak pernah melihat foto-foto itu secara resmi, ya. Tidak pernah. Kami hanya pada saat itu ketika Pak Yosef diperiksa, kami melihat jenis luka. Salah satu penyidik tanya ke saya, Pak Roman bisa lihat nggak ini jenis lukanya ya? Seperti karena benda apa ya, Jar ya? Atau alat apa? Nah, berkaitan dengan apa tadi pertanyaannya, seorang yang profesional. Ya, kalau untuk ukuran profesional, ya ukurannya saya tidak tahu nih ya, karena saya tidak tahu seorang pembunuh profesional itu ukuran profesionalismenya seperti apa. Yang jelas hari ini itu orang akan mudah mengakses berbagai informasi, Mbak. Salah satunya adalah berkaitan dengan forensik. Bagaimana menghilangkan jejak itu akan sangat mudah hari ini. Apapun informasinya hari ini bisa digali dengan mudah di internet tentunya ya. Saya belum bisa menyimpulkan itu apakah seperti apa keterangan pengacara sebelah yang menyatakan bisa saja ini pelakunya yang profesional. Saya tidak bisa berasumsi seperti itu. Saya pernah lihat foto korban yang ditempelkan di board. Kami sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah itu hasil profesional atau tidak. Yang jelas, melihat durasi penyidikan yang begitu panjang, bahwa siapapun pelakunya, hari ini ya tentunya paling tidak memahami dasar-dasar menghilangkan jejaknya. Cukup pintar, gitu kan? Cukup pintar sehingga dari TKP itu sulit ditemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada si pelaku. Terutama waktu saya lihat ketika kondisi jenazah dalam kondisi basah, otomatis sidik jari hilang, ya karena memang badan itu basah. Saya tidak punya kapasitas jujur saja untuk menilai apakah itu tindakan seorang profesional atau tidak. Yang jelas dengan melihat panjangnya waktu yang dibutuhkan sampai bertahun-tahun untuk menyelidiki ini, kemudian penyidik mendapatkan kesulitan, saya dapat memastikan setidaknya pelaku ini memahami dasar-dasar forensik.
atau pernah baca sesuatu yang berkaitan dengan Forensik, ya. dengan ilmu forensik, sehingga dapat dengan mudah mengaburkan fakta petunjuk yang ada di TKP. Gitu. Makanya TKP bersih gitu ya. Ya, dibilang bersih tidak juga sebenarnya. Ya mungkin apakah pada saat itu sudah terkontaminasi, mungkin. Dan memang scientific crime investigation itu kan tentu harus pada saat TKP itu benar-benar steril. Saya setuju dengan dan sepakat dengan kesimpulannya Pak Benny Mamoto di channel YouTube-nya Kompolnas, bahwa pada saat itu ketika perkara ini belum disidik beberapa bulan yang lalu ya, Jar, mungkin tahun kemarin, bahwa salah satu kesulitannya itu adalah TKP yang tercemar. Dan TKP yang tercemar ini yang menyebabkan ya kesulitan Inavi sendiri. Dan yang paling pasti saya menyimpulkan seperti itu. Orang siapapun pelakunya mampu melakukan itu, mengaburkan, setidaknya bukan menghilangkan, mengaburkan jejak-jejak gitu. Nah, Pak, apakah klien Bapak selama penahanan mendapatkan pelayanan yang baik? Adakah pihak atau oknum yang berusaha berikan tawaran atau intimidasi selain yang ditawarkan GC dan ganti lawyer tadi, Pak? Ya, selain alhamdulillah tadi Pak Yosep sendiri bilang ya, di dalam juga dia merasa nyaman ya, tidak ada masalah ya, Jar. Pak Yosep menyampaikan seperti itu kepada kami, dan ya betul memang ada yang memberi iming-iming juga pada saat itu ke Pak Yosep. Saya lupa cerita, selain mungkin mengganti advokat, juga mengganti pengacara, mungkin diiming-imingi JC mungkin ya. Ya sebenarnya Pak Yosep pada saat itu, kalaupun misalnya ditawari JC, apa yang harus diakui? Apa yang harus dikolaborasikan? JC itu kan justice kolaboratif. Kan? Dan posisinya memang kalau berdasarkan SEMA itu JC itu memang harus seorang benar-benar saksi kunci, saksi mahkota. Kualifikasinya saksi mahkota, menerangkan kemana-mana. Jadi ketika ada tawaran misalnya ke Pak Yosep juga untuk jadi JC, Pak Yosep sempat ngobrol ke saya, apa yang mau saya terangkan. Hari ini yang beredar di luar sana itu adalah keterangan Danu. Prarekonstruksi yang terjadi juga berdasarkan keterangan Danu. Ini yang lucu yang saya dapat informasi dari Fajar ya. Saya kan nggak pernah datang ke area prarekonstruksi itu, saya juga tidak pernah. Saya mungkin dapat dari teman-teman karena saya ada di Bandung, dan ya ada banyak hal yang baru ketika ada satu adegan yang membawa jenazah dari pintu depan ya, Jar. Saya lihat video itu. Oh ini baru ternyata ada satu adegan di mana Pak Yosep ya kalau tidak salah membawa katanya jenazah ya. Jenazah Amel melalui pintu depan. Kebayang kalau hal itu terjadi berarti ceceran darah itu dari depan. Ya kan? Dan kebayang belepotan bajunya Pak Yosep ketika jenazah itu dipangku. Apalagi kalau lihat luka di muka, saya ingat terus itu mukanya Amel dan Bu Tuti yang ditempel di itu, mukanya seperti apa ya. Saya sulit gitulah melupakan foto itu ya, wajah yang horor lah. Penuh luka di muka kemudian. Dan kebayang kalau dengan model luka seperti itu digotong, dipangku oleh Pak Yosep, yang menurut Pak Yosep tadi bajunya itu putih, biru, dan merah ya, Jar? Kayak ya baju golf lah. Putih, biru, dan putih, biru, dan merah. Kebayang kalau pasti putihnya itu kebayang digotong kan? Pada saat itu kebayang belepotannya itu. Fakta yang sulit dipungkiri kalau memang itu benar terjadi dan ada di bajunya Pak Yosep. Nah, melihat seperti itu ya, apa ya, jadi lucu aja, Mbak, lucu aja ya. Saya tidak sabar menguji ini di persidangan. Kami di sini tidak bisa berargumen, Mbak. Di penyidikan itu kami bukan tempat kami untuk berdebat. Kami tidak sabar dengan Fajar bagaimana ini nanti di persidangan seperti apa. Siapa berbuat apa, konsistensi keterangan seperti apa. Satu keterangan itu dikuatkan dengan keterangan yang lain. Satu keterangan dikuatkan dengan petunjuk yang lain. Satu keterangan dikuatkan dengan keterangan ahli yang lain. Bahkan saya dengar kalau tidak saja, jam berapa jam kematiannya katanya
Dr. Hesti dalam podcastnya. Kalau dalam podcast saya lihat. Itu jam kematian itu menurut menurut keterangan dari Dr. Hesti itu kurang lebih jam 2 sampai jam 4. Jam 2 jam 4. Untuk Ibu almarhum Ibu Tuti. Tapi kalau untuk Amel itu jam 4 sampai jam 6. Itu yang di Ya ada di channel YouTube juga ya. Ada itu. Benar-benar. Sedangkan menurut versi saudara Danu itu setelah dieksekusinya itu dari jam 12 ke bawah. Jadi ketika Danu ke situ udah dieksekusi semua. Bahasanya seperti itu. Ya, dari satu hal itu kita uji 184 KUHP, posisi keterangan saksi itu di mana? Saksi nomor 1 ya Jar, ahli nomor 2, berarti bukti nomor 3 petunjuk, keterangan pengakuan tersangka itu nomor 4. Ya. Kalau pengakuan tersangka sendiri kontradiktif dengan keterangan ahli, ya tentunya kami sangat tidak sabar menguji itu di ruang sidang. Bagaimana? Saya dengar memang saya dapat videonya juga dari Fajar ya, karena memang dapat dari teman-teman yang hadir di TKP. Katanya ya memang kematian di TKP itu jam 12 ya, Jar. Ya, disampaikan oleh Pak Dir itu menurut versinya dan. Oke. Itulah yang membuat kami tidak sabar untuk ya bagaimana ini kita uji di persidangan. Keterangan ahli kah, Dokter Hasri kah? Ya, atau memang yang ahlinya, yang ahli bersaksinya Danu, gitu kan? Yang jelas saya melihat itu tadi kesesuaian petunjuk dengan keterangan saksi dan ahli. Ya mudah-mudahan lah segera tuntas ini proses penyidikan. Karena ini sudah ada tersangka, artinya perkara ini cuma ada 2 hal, dihentikan penyidikan atau dilanjutkan ke P21 sampai persidangan. Di luar itu kayaknya tidak ada. Ya kan? Ya kalau memang ini upaya terus dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Jabar, yang mudah-mudahan ini ya sesuai. Ya mudah-mudahan pengakuan Danu itu benar. Ada keterkaitan dengan fakta-fakta yang lainnya. Tapi kalau tidak benar, ya kan? Bagaimanapun juga keterangan Danu harus diuji kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang tertera di dalam 184 KUHP. Kalau itu sesuai, ya bisa saja. Tapi kalau tidak, ya. Ini hari keberapa Mbak? Mbak jangan jauh lebih ingat tadi berapa? 27 hari. 27 dari 60 hari, ya kan? Mbak yang lebih ingat, saya nggak ingat Mbak. Jadi artinya waktu terus berjalan, artinya pemberkasan harus segera selesai, dan tentunya kejaksaan juga sudah menunggu tentunya berkas ini, apakah berkas ini bisa dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Saya hanya ingin ada kepastian hukum buat klien kami yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Mudah-mudahan dengan fakta-fakta yang ada di sekarang ya kita uji bareng-bareng, kan teman-teman juga bisa ngelihat di persidangan terbuka untuk umum. Bagaimana seseorang memberikan keterangan, apa keterangannya, apa keterkaitannya dan keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, keterangan saksi yang satu dengan petunjuk yang lain, dengan ahli. Itu akan terlihat. Karena semua bisa mendengar melihat. Tanpa intimidasi, tanpa tekanan. Murni itu hanya tekanan ruang sidang saja. Dimana di situ, berbedanya di sini kan Mbak, memberikan keterangan tidak seperti di ruang persidangan. Nanti seorang saksi diundang dipanggil oleh jaksa, dihadirkan di persidangan, kemudian hakim menanyakan identitasnya, memanggil ke depan, berdasarkan agamanya nanti disumpah. Ya tentunya itu bukan hal mudah kalau seseorang memberikan keterangan, kalau seandainya itu mengada-ngada. Kecuali pengakuan tersangka tidak disumpah. Tapi terhadap saksi-saksi nantinya, yang hadir itu dimintai sumpah. Di atas, kalau yang muslim, memakai Al-Quran di kepalanya, bisa ditempelkan. Itu kan jelas Mbak. Jadi kami tidak sabar ingin segera mengikuti proses itu. Untuk kepastian hukum tentunya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rohman, Pak Fajar, terima kasih banyak. Begitulah ya sahabat Misteri Mbak Suci, karena habis ini juga Bapak masih lanjut lagi ya Pak ya? Kami mungkin begadang lah, nggak ada antara jam 3 jam 4 biasanya. Wow, jam 3 jam 4. Makanya kita banyak tim Mbak, jadi kenapa tim kita banyak, ada beberapa orang hadir, karena kita bisa switch lah ya. Ketika kami lelah, tukeran siapa yang damping gitu. Nanti balik, nanti kita tukeran lagi gitu kan, beberapa jam. Tapi tetap ujungnya kami baca itu BAP, cukuplah panjang juga BAP-nya. Berarti untuk hari ini berapa pertanyaan nih Pak? Untuk Pak Yosef dan Bu Mimin? Kalau di BAP yang sebelumnya 78 kalau nggak salah, 78 pertanyaan yang Pak Yosef itu. 78 pas istirahat Bu Mimin tuh
Sekitar 8 pertanyaan lagi lah. 8 Kalau untuk Bu pertanyaan. Mimin ya. Kalau Pak Yosep itu banyak. tadi yang BAP kemarin itu 78. Ya kalau misalnya mungkin nggak tahu tambahan, nggak tahu beberapa pertanyaan tadi baru. Saya bukan tambahan, Mas. Itu pengulangan. Pengulangan ya. Pengulangan. Oke. Baik, terima kasih Pak Rohman dan Ya. Pak Paja, terima kasih banyak. Buat sahabat misteri Mbak Suci juga terima kasih banyak. Mungkin itu aja sahabat ya. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.